implementasi Pancasila itu penting dalam penegakan hukum di Indonesia karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, yang di dalamnya terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, yang mana nilai-nilai ini sangat penting demi membentuk hukum di Indonesia yang adil dan menyejahterakan rakyatnya. Nah, tujuan dari pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum ini adalah demi membentuk dan membangun kesadaran moral bagi diri para penegak hukum dan juga membangun rasa tanggung jawab dalam diri mereka sehingga demi tercipta hukum yang adil atau berkeadilan sosial yang menghormati kesetaraan masyarakatnya. Nah, hal ini juga berkaitan dengan equality before the law atau kesetaraan di mata hukum. Jadi, tidak hanya setara di mata hukum saja, namun juga setara dalam mengakses hukum itu sendiri. Jadi, baik rakyat biasa maupun rakyat kalangan atas, semuanya sama dalam diperlakukan dalam mengakses hukum itu sendiri. Jadi, tidak ada yang dipersulit atau tidak ada yang mendapatkan shortcut atau jalan pintas dalam mengakses hukum itu sendiri. Semuanya diperlakukan dengan sama, semuanya mendapat akses yang sama juga. Hukum hadir untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Hukum itu sendiri bertujuan untuk memanusiakan manusia. Pancasila dalam implementasi penegakan hukum adalah sebagai rujukan, kesadaran, dan landasan bermoral dan beretika. Yang dimana menurut saya, realitanya implementasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia belum terlaksana secara maksimal. Yang dimana penegakan hukum belum efisien, yaitu masih bisa berubah-berubah, yaitu tajam ke atas tumpul ke bawah, dan begitu juga sebaliknya, yang tidak sesuai dengan asas equality before the law, dan masih maraknya kasus abuse of power yang dimana menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang untuk kepentingan pribadi. KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Contoh kasusnya Juliari Batubara yang korupsi bansos di tengah pandemi COVID-19, yang saya sangat-sangat kecewa dan menilai bahwa itu jauh dari kata memanusiakan manusia. Pancasila adalah jiwa bangsa yang menjadi ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan penegak hukum yang memiliki jiwa Pancasila dalam membangun integritas diri dan keadilan di tengah masyarakat. Sebagai sebuah falsafat hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah semestinya dijadikan acuan dalam berperilaku, bertindak, dan membentuk kebijakan dalam sistem pemerintah yang ada di Indonesia. Dan menurut saya, penegakan hukum di Indonesia sendiri itu masih sangat lemah dan cenderung mengabaikan aspek kultur hukum dan konstitusi. Permasalahan tersebut terkait dengan tingkat kedewasaan berpolitik kalangan elit yang rendah, penegakan hukum yang kerap abai akan nilai moral dan etika, serta lemahnya pemberantasan korupsi. Merebaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mafia hukum menjadi sumber masalah di bidang penegakan hukum yang tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Seharusnya penguasa negara harus mampu memproyeksikan sebuah tujuan negara seperti yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 dan tidak bertindak dengan semena-mena. Sudah seharusnya wewenang dan kekuasaan digunakan dengan sebagaimana mestinya, bukan untuk melindungi diri sendiri. Implementasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia masih belum terimplementasikan dengan benar karena masih seringnya terjadi kasus korupsi di Indonesia. Oleh karenanya, sebagai penegakan hukum harus memiliki komitmen yang tegas untuk menciptakan hukum yang berkeadilan dan juga pentingnya kesadaran semua pihak aparat untuk tidak mencoba melakukan tindak korupsi, terutama dalam kasus korupsi dana bansos yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Pak Juliari Batubara ini telah menjadikan sebuah kendala dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di Indonesia. Dan apa yang telah dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ini telah melanggar hak asasi manusia dan telah menodai Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut saya, politik di Indonesia memang sudah banyak terupgrade, tapi tidak bisa dipungkiri masih banyak oknum yang tidak sesuai dan tidak mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Hal tersebut membuat hukum di Indonesia masih banyak dikritik oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Dengan para oknum tersebut melakukan tindak pidana terkhusus untuk kasus korupsi, hal tersebut tentu saja sangat-sangat merugikan untuk rakyat dan negara. Dan saya berharap untuk kedepannya para penegak hukum bisa lebih bijak dan tegas untuk mengambil keputusan untuk dalam menghadapi dan memberi keputusan untuk para tindak pidana dan tindak kriminal tanpa memandang latar belakang mereka. Terima kasih. Negara Indonesia didirikan dengan meletakkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar fundamental dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Maka dari itu, nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap tindakan para aparatur negara dan harus menjadi dasar dalam proses penegakan hukum konstitusi. Terdapat beberapa permasalahan dalam penegakan hukum dan konstitusi yang kemudian menjadi tantangan bagi aparatur negara. Permasalahan tersebut terkait dengan penegakan hukum yang kerap kali mengabaikan nilai moral, etika, dan penegakan hukum yang kurang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, serta politisasi aparat penegak hukum yang merusak integritas. Perilaku tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum karena mengabaikan nilai moral dan etika serta kurang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Tujuan pengimplementasian Pancasila dalam penegakan hukum sebagai upaya membentuk dan membangun kesadaran para penegak hukum. Tanpa landasan Pancasila, penegakan hukum dan konstitusi akan menghadapi kendala karena Pancasila sebagai sumber hukum telah mengajarkan cara yang baik dan adil dalam menegakkan keadilan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia masih belum sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Hal ini disebabkan karena hambatan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Contohnya seperti hukum yang berpihak sehingga jauh dari unsur keadilan. Maraknya isu pelemahan penegakan hukum di Indonesia itu juga terjadi karena lemahnya sumber daya manusia. Untuk itu, saya membekali diri saya dengan pengetahuan hukum dan keterampilan hukum dengan kegiatan produktif di kampus, pengabdian pada masyarakat dengan perilaku dan etika profesi untuk agar dapat membantu penegakan hukum yang dapat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dalam penegakan hukum memiliki fungsi sebagai pendorong untuk aparat-aparat hukum untuk ikut peka terhadap keadilan secara hukum maupun keadilan secara sosial. Keadilan sosial yang dimaksud adalah untuk menghormati persamaan antara manusia dengan manusia lainnya. Lalu opini saya tentang Pancasila sebagai penegakan hukum sendiri adalah sebelumnya Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Dan pastinya dalam pembuatan undang-undang maupun peraturan yang ada di Indonesia pasti sudah sesuai dengan apa yang Pancasila inginkan atau tujuan Pancasila sendiri. Tetapi berbanding terbalik dengan tujuan Pancasila, terkadang penerapan-penerapan yang seharusnya bisa disesuaikan dengan Pancasila tidak berjalan dengan baik. Baik, itu saja opini saya tentang Pancasila dalam penegakan hukum. Pancasila harus diimplementasikan dalam bidang hukum karena menjadi sumber nilai-nilai yang tertinggi, yaitu merupakan sumber dari segala sumber hukum sehingga pembentukan peraturan-peraturan itu berpedoman kepada 5 sila Pancasila. Sedangkan penegak hukum di Indonesia belum mengimplementasikan Pancasila karena masih ada oknum penegak hukum yang terkena masalah sehingga merugikan banyak orang. Dan aparat penegak hukum merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum. Seringkali terlibat dalam berbagai macam kasus pidana, terutama yaitu kasus korupsi. Ada kasus lainnya yaitu yang pertama adanya oknum yang menerima suap, 2 adanya saksi palsu, 3 adanya terbukti hakim yang mengurangi jatuhnya hukuman kepada pelaku. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya beragam.